my roommate, my teammate, the prince. I will not say the prince of Johor, but the prince of Indonesia, Pangeran Yodi Ahmad. It's nice as a child, we were traveling to Holland to see like the family of my mom, and then also listening stories about Indonesia, about Siau, Makassar. So very nice to listening and this kind of histories. But I never had the feeling, that was 100% true. Because when you listen about Pangeran, about Prince of one island, you have that feeling that it's just a story for kids, It's true. And I remember my grandmother just explained me the same stories, and she always told me, you will see. Kamu mungkin sudah mengenal namanya, mungkin juga sudah mendengar kisahnya. Ya, mungkin sebagian kecil belum, tetapi apapun, tak ada salahnya jika kamu mendengarkan kembali kisahnya dalam versi Soccerism. Hello Soccerism. Dahulu kala Indonesia belum bernama dan masih disebut sebagai Nusantara karena wilayahnya yang berupa gugusan ribuan kepulauan. Sejarah mencatat ada kurang lebih 278 kerajaan di wilayah Nusantara pada pertengahan abad ke-20. Banyak dari kerajaan ini kemudian menghilang karena berbagai faktor, termasuk perubahan sosial dan politik. Itu kenapa sebagian orang percaya Indonesia dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Perhitungan ini didasarkan pada awal pertama kali Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman datang ke Indonesia, yakni ke wilayah Banten pada tahun 1596. Saat itu, baru Banten saja yang secara resmi diduduki oleh Belanda. Saking banyaknya kepulauan di Indonesia, butuh waktu hingga ratusan tahun bagi kerajaan Belanda menapaki tanah Nusantara. Jarak antara tahun 1596 hingga ke 1945 saat Indonesia menyatakan kemerdekaan itulah yang menjadi landasan orang yang menyebut Indonesia telah dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Ya, tidak salah juga. Salah satu kerajaan di Nusantara adalah Kerajaan Siau di Pulau Siau, sebuah pulau kecil di sekitaran Sulawesi Utara. Berdiri pada tahun 1510 dan berakhir pada 1956 setelah penguasa kerajaan ke-25 yaitu Raja C.H. David meninggal, atau 11 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Katolik yang didirikan oleh Raja Lokong Banua II, sang raja pertama tahun 1510. Pulau Siau hanyalah sebuah pulau kecil berukuran luas tak lebih dari 100 km persegi. Namun, dalam catatan sejarah Pitres Sombowadile, dalam kiprahnya, wilayah kerajaan Siau pernah mencakup daerah-daerah di bagian selatan Sangihe, Pulau Kabaruan atau Talaut, Pulau Tagulandang, pulau-pulau Teluk Manado dan wilayah pesisir Jazirah Sulawesi Utara yang kini disebut Minahasa Utara, serta ke wilayah kerajaan Bolangitan atau Kaidipang yang sekarang menjadi Bolang Mongondo Utara, bahkan sampai ke Leok Buol. Catatan sejarah lainnya menyebut bahwa kerajaan Siau pernah mengusir armada kerajaan Makassar yang menduduki wilayah Bolang Mongondo, serta tidak terhitung juga menghalau para armada perompak asal Mindanao. Awal persentuhan Siau dengan kekristenan, menurut catatan sejumlah sumber sejarah gereja di Sulawesi Utara, adalah seiring ekspedisi Portugal dan Spanyol yang membawa para misionaris Katolik memasuki perairan Sulawesi Utara dan Maluku Utara sejak tahun 1511 dan 1522. Tercatat sebelum masa VOC Belanda, pada tahun 1594 Raja Siau ketiga yaitu Winsulangi yang berkuasa antara 1591 hingga 1639 atau yang dikenal dengan nama baptis Don Jeronimo Winsulangi mengikat perjanjian kerjasama keamanan dan perlindungan dengan gubernur Spanyol untuk wilayah Asia Filipina di Manila. Sejak saat itulah kerajaan Siau dijaga oleh Spanyol. Dua benteng pertahanan di Pulau Siau yang dirintis sejak Portugis
yaitu benteng Santa Rosa dan Gurita, langsung dihuni oleh bala tentara Spanyol. Dan juga merupakan tempat mukim para padri Spanyol, Portugis, dan Italia. Kelak pada tahun 1677, Siau ditundukkan oleh Belanda dengan mempergunakan Sultan Ternate Kaichil Sibori sebagai pelaksana. Saat diduduki Belanda itulah kerajaan Siau kemudian berubah menjadi kerajaan Protestan. Meski begitu, hubungan baik antara Siau dengan kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Sulawesi dan Ternate tetap terjalin dengan baik. Demikianlah sekelumit kilas balik sejarah mengenai kerajaan Siau yang berhubungan erat dengan tokoh utama dalam video kita kali ini. Dan agar fokusnya tetap terjaga, kami tentu tidak akan bercerita terlalu mendetail mengenai kerajaan Siau ini. Hanya bagian yang kami anggap penting saja. Dan salah satu bagian terpenting yang tidak boleh dilewatkan adalah sejarah Raja Jacob Ponto. Raja Jacob Ponto adalah raja ke-14 dari kerajaan Siau. Ia memerintah kerajaan Siau selama kurang lebih 39 tahun, yakni 1851 hingga 1889 Masehi. Sejarah menulis ia merupakan satu-satunya raja kerajaan Siau yang beragama Islam, namun memimpin kerajaan yang bercorak Protestan. Hal itu tak pernah menjadi masalah bagi rakyat Siau. Jacob Ponto masuk Islam setelah menikahi adik Raja Bolango Mongondo yang beragama Islam. Masalah baru muncul ketika pihak Belanda sebagai penguasa tak menerima hal tersebut. Apalagi kerajaan Siau menggunakan bendera bercorak merah putih yang dibuat oleh Raja Winsulangi dan meminta mengganti dengan corak bendera kerajaan Belanda yaitu merah putih biru. Pihak Belanda juga meminta pajak dinaikkan yang jelas ditolak oleh Raja Jacob yang tak ingin membebani rakyatnya. Pihak Belanda juga memaksa sang raja agar kembali memeluk Kristen. Karena tak ingin berlarut-larut, Raja Jacob terpaksa turun tahta dan diasingkan ke Cirebon hingga meninggal dan dimakamkan di sana. Saat Jacob Ponto dibuang ke Pulau Jawa itulah, Belanda kemudian menunjuk sang pengganti Raja Jacob, yakni Manalang Dulak Kansil atau inisialnya MD Kansil. MD Kansil memerintah sejak tahun 1895 hingga tahun 1909. Ia dikenal merupakan keturunan dari paduka Raja Albertus Matingkolang Kansil. MD Kansil ini merupakan seorang raja yang memiliki 5 istri sebagaimana kebiasaan para raja yang beristri lebih dari satu. Kelima istri MD Kansil adalah Rachel Dwali, Abigail Ponto, Agustina Ponto, Kadio, dan Bembeng. Putri Agustina Ponto kemudian memiliki anak perempuan yang diberi nama Francine Kansil atau yang dikenal sebagai Putri Sin Kansil. Putri Sin Kansil lalu dinikahi oleh seorang pria bernama Villanueva, seorang pria berdarah Spanyol Filipina, di mana kedua negara ini memang sangat erat hubungannya dengan kerajaan Siau di zaman itu. Dari pernikahan Putri Sin Kansil dan Villanueva melahirkan 2 orang anak perempuan, Isie Villanueva dan Eti Villanueva. Kelak, sang anak pertama, Isie Villanueva ini bertemu dengan kekasihnya, Willy Maas, sang direktur kereta api di Belanda dalam sebuah kunjungan kerajaan. Lalu mereka pun menikah dan memiliki anak laki-laki yang diberi nama Jack Amat Maas. Jack Amat Maas inilah yang kemudian menjadi ayah dari tokoh utama video kita kali ini, Jordi Amat Maas. Jadi sekarang kita tahu mengapa Jordi Amat tak memiliki marga Kansil seperti kakek buyutnya. Karena lazimnya sistem penamaan keluarga yang mengambil nama keluarga dari sisi laki-laki. Sementara garis keturunan Jordi Amat berasal dari nenek pihak ayahnya, Isie Villanueva, yang kemudian menggunakan marga suaminya, Willy Maas. Jika ada di antara kamu yang masih bingung, bisa disimak ulang penjelasan kami sebelumnya ya. Jordi Amat merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ia lahir dan besar di Spanyol, tepatnya di kota Canet de Mar, Barcelona, Catalunya, 21 Maret 1992. Konon ia juga memiliki darah Makassar sebab neneknya, Isie Villanueva, dilahirkan di kota Makassar. Memang benar-benar seorang anak yang multi etnik ya. Terlahir sebagai putra daerah Catalunya, tumbuh besar di lingkungan yang menyukai sepak bola selayaknya lingkungan pertemanan anak laki-laki di usianya. Ia pun memulai karir di Akademi Espanyol saat usia 7 tahun, masih dalam lingkup Catalunya.
Dan pada bulan Juli 2009, Jordi Amat dipromosikan ke RCD Espanyol B sekaligus menjadi awal karir profesionalnya. Dia bermain di divisi Segunda dan mendapatkan kesempatan tampil sebanyak 14 kali di musim pertama. Pada 24 Januari 2010, 2 bulan menjelang ulang tahunnya yang ke-18, Jordi Amat memainkan pertandingan La Liga perdananya dengan klub tersebut. Ia masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan kandang yang berakhir imbang 1-1 melawan RCD Mallorca. Ia menyelesaikan musim pertamanya dengan 28 penampilan di semua kompetisi dan turut serta membantu klub itu finish ke posisi 8. Memasuki musim 2012-2013, Jordi Amat diloan ke Rayo Vallecano yang saat itu merupakan salah satu tim papan atas di La Liga. Ia langsung mendapatkan kepercayaan pelatih Paco James sebagai pemain inti yang tampil reguler 1 musim penuh. Jordi Amat pun akhirnya mencetak gol pada 27 Juni 2013. Kabar besar datang untuk karir seorang Jordi Amat. Adalah klub asal Wales, Swansea City yang berkompetisi di Premier League yang disebut sebagai liga terbaik di Eropa itu tertarik memboyong dirinya. Michael Laudrup, sang legenda Denmark yang menjadi pelatih Swansea saat itu, sangat tertarik menjadikan Jordi Amat bagian dari rencana timnya. Tentu saja dong, ini kesempatan yang tak mungkin akan ditolak oleh seorang Jordi Amat yang memang sudah lama bercita-cita bermain di kompetisi Inggris. And we couldn't believe it, like, what? You know, in that moment, you see Premier League like, yeah, the best league in the world, Top, you know, top of the top. Yes. So, yeah, and my brother said to me, what do you want to say? I'll say, if you want me as a goalkeeper, if you want me as a winger, I don't care, I go. Jordi Amat pun ditebus dengan biaya transfer sebesar 2,5 juta euro dan dikontrak dengan durasi 4 tahun. Kontrak tersebut masih menunggu izin internasional dan tes medis sebelum akhirnya ia debut sebagai pemain The Swans dan bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan kandang 4-0 atas Malmo FF di leg pertama babak kualifikasi ketiga dari UEFA Europa League pada 1 Agustus 2013. Jordi Amat kemudian memperpanjang kontraknya untuk 1 tahun lagi sehingga ia bersama klub Wales itu sampai pertengahan 2018. Namun pada Juli 2017 ia sempat kembali ke La Liga saat dipinjamkan dari Swansea ke Real Betis selama 1 musim penuh. Pada Agustus 2018 menjadi periode kedua Jordi Amat bermain di tanah kelahirannya, Spanyol, pasca kontraknya berakhir di Inggris dan tak diperpanjang. Ia bermain untuk Rayo Vallecano yang saat itu sedang terseok-seok. Ketika pada akhirnya Rayo Vallecano benar-benar terdegradasi ke Segunda Division, Jordi pun melanjutkan karirnya ke Liga Pro Belgia, KAS Eupen. Pada musim pertamanya di KAS Eupen, ia berstatus sebagai pemain pinjaman dan baru pada musim 2020-2021 dia dipermanenkan dengan mahar 17,38 miliar. Jordi Amat berencana mengakhiri kerjasama dengan KAS Eupen setelah kontraknya berakhir pada Juni 2022. Di level internasional, bek setinggi 1,85 cm itu telah memperkuat timnas Spanyol di segala kelompok umur, mulai dari Spanyol U17 hingga U21 dalam kurun waktu antara 2009 hingga 2013. Namun, ia belum pernah sekalipun menembus skuad utama La Furia Roja. Ia bahkan pernah bermain dalam sebuah laga persahabatan tak resmi membela timnas Catalunya dengan 2 penampilan. Fakta bahwa Catalunya bukan anggota UEFA atau FIFA karena Catalunya merupakan wilayah dari Spanyol, membuat Catalunya hanya bisa bermain dalam pertandingan persahabatan yang tidak resmi atau tidak tercatat oleh FIFA dan UEFA. Tahun 2018 adalah tahun di mana karir Jordi Amat memulai babak baru. Cerita dongeng masa kecil dari sang nenek tentang darah ningrat yang mengalir dalam tubuhnya selalu melekat dalam ingatan. Hanya saja ia selalu menganggapnya dongeng nenek-nenek zaman dulu. Jordi, now that you are a prince, the descendant of a king from a small island in distant land. Is that true? Yes, of course. You will find out later. Tetapi Instagramnya mulai dibanjiri komentar-komentar netizen Indonesia yang mempertanyakan hal itu. Beberapa bahkan terang-terangan mengajak Jordi Amat untuk bergabung dengan Indonesia. Jordi terkejut. Berita telah tersebar dengan cepat. Apakah neneknya mengatakan sebuah kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan tadi mulai berputar di dalam kepalanya, dan perlahan
Seakan-akan darah biru dalam nadinya berdesir, mendengar suara takdir yang berbisik lirih di telinganya. Jordi, you are the Prince of Siao. You are the Prince of Siao. Namun 2018 pun akhirnya berlalu begitu saja bersama Jordi yang masih tak mau terpengaruh dengan hal itu karena ingin fokus dengan Casio Open. Tahun 2020, Indonesia kemudian diperkenalkan dengan pelatih baru dari Korea, Shin Tae-yong yang menggantikan Simon McManamy. Shin Tae-yong atau yang lebih dikenal dengan inisialnya STY pun mulai menyusun rencananya untuk timnas Indonesia, dimulai dari memperkuat lini belakang. Beruntung, Ketua Umum PSSI saat itu Muhammad Iriawan alias Iwan Bule juga adalah orang yang open-minded dan terbuka untuk naturalisasi pemain keturunan baru. Tentu saja dengan syarat yang lebih ketat dari yang sudah-sudah. Sang pemain harus benar-benar menginginkan merah putih dan tentu saja harus direkomendasikan oleh pelatih timnas. Dua hal ini tentu cocok dengan profil seorang Jordi Amat. STY tentu tak mau menyia-nyiakan peluang menggait pemain berpengalaman seperti dirinya di tengah konsep potong generasi yang sedang ia gagas. Sang gaffer Korea jelas membutuhkan pengalaman Jordi Amat untuk memperkuat kualitas timnas versinya di generasi awal. Dan beruntungnya lagi, ada orang-orang seperti Hamdan Hamdan dan Hasan Abdul Ghani di PSSI yang punya pengalaman mengurusi pemain diaspora keturunan bahkan sebelum istilah diaspora populer di Indonesia seperti sekarang. Jadi sebetulnya Mas Menpora, Mas Dito Aritejo melakukan terobosan sebetulnya. Karena sebelumnya itu belum ada posisi di Republik ini dengan title diaspora. Jadi Mas Menpora, Mas Dito mengusulkan pada saat itu, bagaimana kalau kita ciptakan divisi diaspora ataupun tim yang bisa meriset talenta-talenta diaspora kita di cabang olahraga. Jadi bukan hanya sepak bola sebetulnya. Oke, di semua ya? cabur Semua gitu. cabur ya. Jadi kita akhirnya pun mendata, alhamdulillah sudah 1 tahun, kita tuh mendata sampai total sekitar 600 atlet diaspora lintas cabur, lebih dari 10 cabang olahraga. Memang yang banyak kita temukan adalah pemain sepak bola. Ya. Tahun 2021, pasca pandemi, STY resmi mengajukan sejumlah nama pemain keturunan untuk dinaturalisasi, seperti nama Sandy Walsh hingga Jordi Amat. Prosesnya cukup rumit hingga harus tertunda selama 1 tahun, dan baru pada tahun 2022 saat kontrak Jordi Amat berakhir bersama klub Belgia itu, saat itulah awal mula Jordi Amat mulai menyatakan keinginannya untuk membela merah putih. Jelas, karena setelah tahun-tahun yang ia lewati bersama cerita sang nenek dalam kepalanya, akhirnya ia benar-benar yakin bahwa neneknya memang tidak bercanda soal keturunan ningrat dalam silsilahnya. Tahun 2022, PSSI memulai penjajakan. Hasan Abdul Ghani adalah tokoh yang dikirim PSSI untuk mengecek keabsahan dokumen Jordi Amat untuk meyakinkan proses naturalisasinya. Bulan April 2022, PSSI secara resmi mengajukan nama Jordi ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham untuk dinaturalisasi bersama Sandy Walsh. Nama yang terakhir bahkan telah mulai mengurus naturalisasinya sejak 2017. Dari Kemenkumham lalu diteruskan ke Sekretariat Negara dan dari Setnek lantas diajukan ke DPR RI. Keduanya pun lantas diminta mengikuti sidang di DPR melalui telekonferensi pada bulan Agustus. Komisi 3 dan 10 DPR pun menyetujui proses naturalisasinya. Tepat pada 9 November, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Jordi Amat dan Sandy Walsh. Pada Kamis November 2022, Jordi pun resmi mengucap sumpah menjadi warga negara Indonesia. Tetapi, kejadian sebenarnya tak semulus narasi tadi. Saat itu Juni 2022, transfer musim panas di Liga-Liga Eropa mulai dibuka. Sementara fans Garuda mendadak kompak, harap-harap cemas menunggu kabar klub terbaru sang Pangeran Siau setelah ia memutuskan meninggalkan Casio Open di Liga Belgia. Tentu saja harapan publik sepak bola Indonesia mendambakan seorang Jordi Amat yang tetap bermain untuk sebuah klub di Liga Eropa. Namun, kabar yang dianggap tak mengenakan berhembus. Jordi Amat disebut-sebut akan bergabung dengan klub kaya asal Malaysia, Johor Darul Ta'zim atau JDT. Sontak, kembali netizen Indonesia mencoba bereaksi di akun Instagram sang pemain memintanya agar mengklarifikasi kabar itu dan berharap bahwa semuanya hanyalah sebuah kabar burung. Namun kenyataannya, JDT malah mengumumkan secara resmi perekrutan mereka terhadap bintang baru timnas Indonesia itu. Sontak saja beragam reaksi miring bermunculan di media sosial.
sebagian besar kecewa, meski ada yang tetap mendukung apapun keputusan Jordi. Jordi sendiri beralasan ingin mencoba tantangan baru di Asia Tenggara setelah kenyang pengalaman Eropa. Dan JDT merupakan destinasi menarik karena segala fasilitas yang ditawarkan. Alasan lainnya, itu akan mempermudah dirinya memenuhi panggilan timnas Indonesia karena jarak tempuh kedua negara yang tidak terlalu jauh. Padahal, di usia yang memang sudah mendekati usia pensiun sebagai seorang pemain sepak bola profesional, Jordi Amat masih menarik minat sejumlah klub Eropa. Salah satunya klub raksasa Yunani, Panathinaikos, yang disebut sebagai klub yang akhirnya gagal mendapatkan tanda tangan sang Pangeran Siau yang lebih memilih berlabuh di klub kaya Liga Malaysia itu. Gelombang protes tak terbendung, bertubi-tubi kritik pedas menyerang amunisi baru Garuda itu. Jordi Amat dituduh memanfaatkan status WNI-nya untuk memudahkan akses bermain di Liga Malaysia. Penolakan demi penolakan terhadap dirinya pun mulai bermunculan. Mereka kecewa karena menganggap Jordi menipu Indonesia karena dengan bermain di Liga ASEAN berarti mendegradasi kualitasnya sebagai seorang pemain Eropa yang tentunya sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Walau Jordi sendiri mencoba untuk menenangkan suasana dengan sebuah klarifikasi, tapi itu tak berarti apapun. Penolakan paling ekstrim bahkan dilakukan sebuah akun fanbase timnas Indonesia, Garuda Evolution. Sebagai akun fanbase yang besar, ia menggalang petisi tolak naturalisasi Jordi Amat yang langsung menampung ribuan tanda tangan dari fans dalam hitungan detik. Sekejap, sosial media chaos oleh cyber war antara pro dan kontra naturalisasi Jordi Amat. Tentu saja ini menjadi pembahasan dalam sidang DPR RI saat pembicaraan persetujuan naturalisasinya yang sudah pasti didramatisasi oleh sebagian oknum DPR yang memang selalu muncul di momen-momen rapat pembahasan naturalisasi. Namun beruntung, ketum PSSI saat itu, Iwan Bule, termasuk ketum awal era terbaik sepak bola Indonesia. Ia tak bergeming oleh protes yang dinilai salah arah itu dan tetap berpegang pada pedoman awal, bahwa jika si pemain bersedia menjadi WNI dan telah mendapatkan rekomendasi pelatih timnas, maka tidak ada alasan prosesnya harus dihentikan. Seperti pepatah lama sepak bola, clause is permanent. Jordi tetaplah pemain yang bagus untuk timnas Garuda. Untuk menenangkan situasi yang semakin pelik, Jordi Amat akhirnya mendapatkan bantuan dari Dewan Adat Kerajaan Siau. Jordi memposting sebuah surat pengakuan resmi kerajaan yang menyatakan bahwa benar Jordi Amat Mas merupakan generasi ke-111 dari Raja Siau ke-17, Manalang Dulak Kansil. Postingan itu pun langsung di-repost berbagai media, seperti vaksin dari virus keributan yang sedang menjalar, menenangkan dan menyehatkan situasi, seolah-olah sebuah penegasan dari kerajaan Siau bahwa jangan mengusik pangeran kami. Sebuah pembelaan sempurna dari Jordi Amat yang akhirnya mencapai titik puncak keimanannya tentang dongeng masa kecil dari sang nenek yang kini benar-benar nyata. Seperti karakter Harry Potter dalam novel terkenal J.K. Rowling, di mana seorang anak bernama Harry Potter yang berdarah campuran manusia biasa dan ras penyihir. Harry Potter tak pernah menyadari bahwa dirinya adalah sang anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya di dunia sihir untuk menghadapi Lord Voldemort, sang penguasa sihir hitam, hingga usianya cukup untuk mengunjungi dunianya dan menemukan fakta mengejutkan bahwa semua orang mengenalnya, semua orang menaruh harapan padanya. Demikian pun Jordi Amat ketika akhirnya ia menyadari bahwa darah ningrat yang berulang kali diceritakan sang nenek kini benar-benar bukanlah sekadar sebuah dongeng. Ia benar-benar seorang pangeran, meski kini hanya tinggal peninggalan tradisi dan tak diakui secara resmi seperti halnya Kesultanan Yogyakarta yang memperoleh status daerah istimewa. Namun darah ningrat tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun. Itu adalah legasi yang abadi dalam dirinya. Debut Jordi Amat di timnas sempat tertunda karena proses perpindahan federasi yang entah mengapa belum selesai meski ia telah menyandang status WNI, menyebabkan dirinya gagal membela timnas pada kualifikasi Piala Asia 2022 pada bulan Juni 2022 di Kuwait, di mana Indonesia akhirnya lolos di peringkat kedua klasemen grup. Jordi Amat baru mendapatkan debutnya saat gelaran AFF bulan Desember 2022 dan tampil cukup baik meski akhirnya Indonesia gagal melaju final karena kandas oleh Vietnam di babak semifinal. Jordi Amat juga terpilih dalam skuad Asian Cup 2022 yang digelar Januari 2023 di Qatar. Penampilannya sempat dikritik karena menyebabkan pelanggaran terhadap Ayase Ueda yang berujung penalti untuk Jepang di match terakhir grup D saat Indonesia takluk 3-1 oleh Samurai Biru, namun tetap lolos ke fase knockout sebagai peringkat 3 terbaik sebelum disingkirkan oleh Australia di babak 8 besar.
Pada bulan Maret 2022, Indonesia berhadapan dengan timnas Burundi dalam FIFA Matchday 25 dan 28 Maret di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Laga pertama dimenangkan Indonesia 3-1 dan momen spesial bagi Jordi Amat terjadi pada laga kedua, saat Indonesia tertinggal 1-2 oleh timnas Burundi dan laga mendekati peluit panjang. Indonesia mendapatkan peluang terakhir dari sebuah bola mati. Sebuah free kick dari Mark Locke disambut sundulan berkelas Jordi Amat yang menyamakan kedudukan 2-2. Jordi pun langsung merayakan gol tersebut dengan emosional. Ia berlari ke arah supporter yang bersemangat di tribun Patriot sembari mencium lambang Garuda di dada. Seakan-akan sebuah pembuktian bahwa dia benar-benar bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jordi Amat juga kembali dikritik setelah penampilan buruknya pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia di round kedua kala bertandang ke Basrah, Irak 16 November 2023. Indonesia dilumat habis 5-1 di mana Jordi membuat banyak blunder saat gagal memarking dengan baik serangan Irak di lini tengah dan juga mencetak 1 gol bunuh diri ke gawang Nadeo Argawinata. Seruan-seruan agar Sintayong tak lagi menyertakan dia dalam skuad Garuda kembali bergema. Banyak pula yang mengait-ngaitkan performanya sebagai konsekuensi degradasi kualitas setelah ia bermain untuk Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia. Padahal, kondisinya ketika itu Jordi memang sedang pemulihan cedera dan tetap ingin dimainkan. Memang, itu bukan alasan yang bagus. Tidak ada pembelaan untuk sebuah blunder yang menyebabkan kekalahan tim, apalagi sekelas tim nasional. Jordi Amat pun tampaknya menyadari hal itu. Di usianya yang tak lagi muda, satu-satunya yang berbicara adalah pengalamannya yang sangat dibutuhkan untuk pemain lain dalam timnas. Sisanya, ia kerap dipanggil meski sebatas penghangat bangku cadangan. Beberapa orang mungkin lebih suka menertawakan akhir kisah Jordi di Liga Malaysia, terutama setelah semakin banyaknya pemain keturunan berposisi bek yang lebih muda dan lebih tangguh secara kualitas bergabung bersama timnas seperti saat sekarang. Mustahil bagi Jordi Amat menyingkirkan salah satu dari trio Jai Izzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner kala ketiganya dalam kondisi fit. Belum lagi masih ada Elkan Bagot dan Miss Hilgers. Namun jangan lupa, Jordi adalah satu di antara beberapa pemain keturunan generasi baru sepak bola Indonesia yang mau bergabung saat pertama kali Sintayong sedang mematangkan skemanya. Saat pertama kali pelatih Korea itu menyusun rencana awalnya. Saat para pemain keturunan yang mungkin secara kualitas lebih baik darinya masih berkutat dengan berbagai pertimbangan, tanpa bermaksud mengecilkan proses setiap pemain keturunan yang bergabung, karena setiap pemain tentu memiliki proses yang berbeda-beda. Tetapi khusus bagi Jordi Amat, dengan segala pengalaman Premier League, La Liga, hingga Liga Belgia, bahkan timnas Spanyol, dan hanya bermodalkan ingatan dongeng masa kecil sang nenek yang teramat manis, ia dengan lantang dan tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan ketika proyek timnas Indonesia disodorkan PSSI ke tangannya. Tanpa penolakan, tanpa basa-basi, tanpa meminta waktu lama. Ia datang saat sepak bola Indonesia sedang diperbaiki dan masih menyisakan trauma mendalam terhadap para pemain naturalisasi di masa lalu yang lebih sering gagal ketimbang berhasil. Jordi Amat Mas, sang pangeran siau yang humble dan tak pernah menganggap kritikan bercampur cacian yang sering dialamatkan kepadanya sebagai sebuah sandungan. Justru itu ia anggap sebagai penyambutan hangat dirinya yang kembali pulang. Ia telah menemukan dari mana akarnya tumbuh. Dan ia bangga, meski kini hanya mengamati dari bangku cadangan. Meski kini ia hanya mendengar sorak-sorai dan senandung tanah airku yang selalu menggetarkan, melihat kaki-kaki kokoh rekan-rekannya yang jauh lebih muda mengawal lini belakang timnas, negara para leluhurnya. Dan sepertinya ia tahu bagaimana dan di mana kelak ia akan mengakhiri karir profesionalnya. Mungkin sebuah rencana menjadi pelatih sepak bola. Kata rekan-rekannya, ia seorang yang cerdas. Darah bangsawannya mungkin juga mewariskan kecerdasan alami leluhurnya. Jadi, dia berencana untuk memberikan segala pengetahuan sepak bolanya untuk anak-anak Indonesia. Kamu boleh menghinanya, menyebutnya si tukang blunder atau mengumpat setiap kali namanya disebut dalam daftar Garuda Calling. Tapi baginya tak mengapa, Jordi akan selalu memamerkan senyuman khas bangsawan siau yang menawan itu. Dan dengan bangga akan bercerita pada rekan-rekannya di Eropa atau di belahan dunia manapun tentang betapa ramahnya orang-orang Indonesia. Namanya Jordi Amat Mas. Dan hanya mas-mas Katalunya biasa yang baru sadar bahwa ia adalah seorang pangeran siau Indonesia. Bahwa sejak awal takdir telah menuliskan namanya yang juga sangat Indonesia. Sejauh apapun sepak bola membawanya pergi, dari Canet de Mar Catalunya hingga sampai ke semenanjung Gower di Britania,
Pangeran Jordi telah membawa Indonesia bahkan sejak kanak-kanak dan selamanya.